Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kabar sehat selalu dan selalu ceria ya. Dan mungkin teman-teman semua ini sudah belajar. Nah, ini yang ditunggu-tunggu ya buat pembahasan malam hari ini. I will share screen pembahasan untuk malam hari ini. Kita akan membahas tentang PTKP. Tes karakteristik pribadi. Ini aku include juga dengan kemampuan manajerial dalam P3K. Jadi hampir sama aja soal-soalnya, tapi untuk P3K itu dia lebih ke ranah bagaimana Anda menjadi manajer yang baik di dalam organisasi Anda. Tapi di sini so far hampir sama, ini juga akan ngetes karakter Anda ya, karakteristik Anda. Apa sih Kak Yunina tipsnya jika kita menghadapi soal yang panjang, sedangkan durasi waktunya itu sangat mepet? Apalagi Anda harus mengerjakan soal yang banyak dan dalam durasi waktu yang singkat. Nah, teman-teman sekarang, kalian fokuskan pada pembahasan saya ya kali ini, karena nanti tenang saja bagi yang ketinggalan dan sebagainya nanti ada, link YouTube yang bisa Anda lihat atau tonton besok dan besoknya lagi jika Anda memang sedang sibuk sekali ya. Biasanya kalau yang guru sekarang lagi rapotan dan sebagainya, tapi saya sudah selesai semua untuk hal seperti itu. Pekerjaan di sekolah saya selesaikan di sekolah. Jadi saya pulang tidak membawa pekerjaan sekolah. Untuk trik menghadapi soal panjang, di sini, kita yang pertama adalah membaca poin pertanyaan. Ingat teman-teman, usahakan Anda membaca poin pertanyaan yang panjang itu hanya sekali baca. Saya ulangi, ketika Anda menghadapi soal panjang, ketika itu juga, saat itu juga, jangan pernah Anda membaca soal itu berulang-ulang kali. Itu tandanya kalau Anda tidak mengerti. Trik yang pertama ini harus Anda lakukan. Nanti akan Anda uji cobakan dengan beberapa soal yang akan saya berikan malam hari ini ya. Anda cukup konsentrasi saja untuk malam hari ini. Setelah Anda membaca satu kali aja, ingat loh ya, satu kali saja. Tidak boleh Anda membaca dari awal sampai akhir Anda ulang-ulang berkali-kali sampai Anda paham. Itu akan boros waktu dan tidak menghemat otak kinerja otak Anda. Yang kedua, pilihlah jawaban terbaik. Apa sih pilihan jawab yang terbaik? Nanti kita akan praktekkan dengan beberapa contoh soal dari saya. Yang ketiga, cari kata kuncinya. Kata kunci terus nyarinya gimana Kak? Nanti kita akan praktekkan bareng nih malam hari ini dengan Vicon Zoom kali ini ya. Nah, yang keempat, hubungkan kata kunci dengan opsi jawaban. Yang kelima, pilih opsi sesuai kata kunci pertanyaan. Ingat, 5 hal ini cukup Anda lakukan dalam satu soal kurang dari 1 menit. Ingat, soal TKP yang begitu panjangnya Anda harus selesaikan di bawah waktu 1 menit. Bila perlu Anda selesaikan dalam 40 detik. Bisa jadi kurang dari itu. Keren ya, subhanallah sekali. Dan ini harus Anda praktekkan untuk goal ASN. Kenapa? Karena nanti jika Anda bisa memanfaatkan waktu ini dengan baik, berarti kan masih ada banyak sisa waktu. Bisa Anda gunakan untuk di numerik, hitungan, dan sebagainya. Inilah pola bagaimana Anda bisa lolos ASN. Sebetulnya ini. Jangan sampai Anda keluar ruangan, aduh ada beberapa soal yang belum saya kerjakan, lalu saya ngarang dan sebagainya. Ya, karena manfaatkan waktu bila perlu dalam mengerjakan soal-soal PNS, CPNS, kemudian P3K, itu semua soal Anda kerjakan itu bahkan Anda sisa waktu, itu lebih baik. Jangan sampai Anda, malah kekurangan waktu, ya. Ini 5 udah saya berikan ya di sini dan ini juga saya share YouTube. Nanti juga bagi teman-teman yang memang, hari ini memang tidak bisa ikut dan sebagainya nanti bisa lihat untuk, link YouTube-nya. Oke, saya lanjutkan di sini soalnya panjang banget nih teman-teman ya, jangan kaget. Nah, soalnya panjang banget, Anda bisa lihat di layar screen Anda ya, yang pakai handphone ataupun pakai laptop. Nah, ini panjang sekali sampai titik ya. Jangan sekali-kali Anda membaca soal pernyataan terlebih dahulu. Tapi Anda bacalah opsi pertanyaannya. Nah, di sini yang pertanyaan itu ini, yang saya lingkari. Ini yang wajib Anda baca dulu, jangan Anda langsung membaca pernyataan ini, nanti buang energi. Anda baca ini, habis itu baca pertanyaan, balik lagi ke atas, balik lagi ke bawah, akhirnya nggak selesai.
ya kan? Akhirnya Anda ngarang untuk mengerjakannya karena tergesa-gesa. Nah, langkah yang pertama, oke, saya akan, coba untuk, apa namanya, menjelaskan ke teman-teman semua ya. Oke. Nah, saya praktekkan, saya baca untuk ininya dulu. Nah, atas dasar argumen itu, mana pernyataan berikut yang Anda anggap benar? Kalau sudah, ya Anda sudah selesai kan baca itu ya, alihkan memori pikiran Anda, otak Anda, untuk mencari hal yang ada di sini tetapi secara cepat, membaca memindai dengan mencari kata kuncinya. Misalkan di sini ya, saya praktekkan ya. Penetrasi, ya, TIK dalam pembelajaran semakin mendorong lembaga sekolah memanfaatkan teknologi canggih ini. Anda membacanya secara random dan cepat. Jika itu adalah kata kunci, maka itulah yang Anda pegang. Satu, aku dapat TIK. Udah, di situ. Sampai titik kalimat pertama. Kemudian, bukan saja sumber daya TIK memang begitu besar untuk memberikan kontribusi terhadap kualitas pembelajaran, tetapi sebagai bagian dari revolusi industri 4.0, siapapun tidak bisa menghindar terhadap hadirnya gelombang baru ini. Stop. Aku di sini cuma dapat revolusi industri sama hadirnya TIK aja. Udah. Yang lain Anda bisa baca cepat. Nggak perlu Anda terlalu berlarut-larut lama. Kemudian, yang poin kalimat ketiga, kita cari kata kuncinya lagi teman-teman. Dari sudut pandang teknologi pendidikan, TIK memang terbukti memiliki sumber daya besar untuk membantu meningkatkan kualitas pembelajaran. Apa yang Anda dapatkan di sini? Ya, kualitas pembelajaran, cukup. Aku udah dapat TIK, udah dapat revolusi industri, hadirnya TIK, kualitas pembelajaran, stop. Setelah itu Anda lihat ke opsi bagian di sini. Nah, apakah ini, apakah ini, atau ini, atau ini, gitu kan? Kita kan hanya memilih antara A sampai E kan? Nah, kalau Anda sudah mendapatkan beberapa kata kunci tadi yang sudah saya sebutkan di awal, berarti Anda hubungkan di sini. Argumen yang benar yang mana menurut kata kunci Anda itu? Nah, kalau Anda melihat di sini ya, yang poin ini ya, sebagai guru abad 21, guru harus menyesuaikan diri dengan cara logika teknologi dan media sehingga bagaimanapun guru harus mengikuti kehendak teknologi. Alay banget kan? Masa guru mengikuti kehendaknya teknologi? Kita manusia, gitu kan? Tapi Anda bisa jadi menjawab ini kalau Anda masih tertekan, panik waktu mengerjakan tes atau ujian itu. Kemudian kita lihat yang poin di sini. Perangkat TIK perlu dikendalikan pemanfaatannya di sekolah supaya tidak menimbulkan pengaruh buruk. Bisa jadi. Tetapi di sana tidak mengatakan pengaruh buruk. Di dalam pernyataan tadi saya kata kunci tidak menemukan pengaruh buruk. Kemudian kalau Anda melihat opsi yang ini, guru sampai kapanpun tetap merupakan kekuatan tersendiri. Ini kalimat alay lagi nih, lebay banget nih. Kalau gurunya kekuatan tersendiri, apa guru tidak butuh teknologi? Tentunya kan butuh. Nah, seperti itu. Jadi mana-mana kalimat ini kesannya bagus nih. Ini opsi yang D ini kesannya bagus banget. Sampai terakhir kan tidak perlu diperhitungkan karena teknologi tidak bisa mengganti peran guru. Memang betul, teknologi tidak bisa mengganti peran guru. But so far, guru sangat membutuhkan teknologi. Sekarang poin yang E, tidak ada satu kekuatan apapun yang bisa menghentikan pengaruh teknologi dalam dunia pendidikan. Nah, ini juga bahasanya kurang. Tapi Anda bisa saja memilih ini. Nah, kalau saya tadi, ketika saya sudah melihat ada beberapa opsi kata kunci yang saya temukan, saya tadi menemukan kehadiran TIK. Satu, ya. Kemudian saya tadi juga menemukan tentang kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran ini saya kaitkan dengan argumen dia bisa memecahkan problem pembelajaran. Seperti itu. Jadi Anda sebetulnya bisa menyelesaikan soal ini dalam durasi 30 sampai 40 detik. Tapi kenapa selama ini Anda menghadapi soal yang panjang tapi Anda berlama-lama di soal ini? Akhirnya Anda kacau nanti untuk mengerjakan TIU dan TWK-nya. Karena terlalu lama dan soal-soal TKP yang disajikan juga lumayan banyak dan lumayan panjang, misalkan seperti itu ya. Tetapi sebetulnya inti si pembuat soal itu dia ini itu hanya dibuat dia panjang aja, sebetulnya pendek.
Tetapi bagaimana Anda bisa mengambil intisarinya itu dengan kata kunci yang ada. Nah, bagi teman-teman yang akan mencoba lagi ya, ini saya mau coba lagi nih. Saya akan mengasah kemampuan Anda semua. Kalau di Zoom itu teman-teman ada fasilitas notes ya. Fasilitas notes itu untuk mencentang atau Anda bisa give something in here di scene ini, di screen ini. Anda bisa membuat centangan seperti ini, misalkan Anda menjawab seperti ini. Ya, tapi saya memberi syarat nih ya, kalau nyentang dan sebagainya juga harus rapi, jangan sampai membuat teman yang lain juga nggak bisa ngebacanya gitu. Jadi nanti misalkan saya beri soal ini ya, ini untuk latihan kita bareng nih. Jadi di Zoom itu ada tools untuk notes. Anda bisa nanti lihat pen, bentuk pen seperti ini, nanti Anda bisa centang di sini, di belakang, atau Anda bisa lingkari di depannya, atau centang seperti ini juga boleh. Misalkan ada pertanyaan seperti ini dan silahkan Anda kerjakan dalam durasi 40 detik saja dimulai dari sekarang. Anda bisa centang, kasih centang di sebelah sini atau di depan juga boleh. Oke, thank you. Udah ada satu orang yang memberikan jawaban dan luar biasa sekali. Pilihan centangnya di mana sih, Kak? Di notes, pilihan centangnya di mana ya? Di notes nggak ada ya? Di sini ada nih notes. Notes itu kayak model ada mouse, select, text, draw, stem, seperti itu. Ini teman-teman udah pada bisa nih. Coba dicari aja di situ. Oke, sudah banyak yang mengerjakan dan semuanya positif pada ngerjain A ya. Wow, luar biasa banget nih. Keren, banyakan pada A, semoga nggak ikut-ikutan ya. Jangan-jangan ntar jawabannya E lagi gitu kan. Takutnya karena ngikut yang lain. Ya, oke. Dan sementara udah banyak yang memilih A. Masih aku tunggu, barangkali banyak yang ingin menjawab yang lain juga boleh. Misalkan mau menjawab yang lain atau punya ide lain juga boleh sebenarnya, nggak harus sama ya gitu. Oke, thank you. So far keren-keren dan bagus-bagus. Jawabannya semuanya hampir sama, di A semua. Oke, aku close waktu habis. Aku close ya, aku clear all. Dan semuanya hampir menjawab A. Kita akan lihat dan kita akan temukan kata kuncinya. Kata kunci yang pertama adalah teknologi. Kemudian saya baca lagi, memiliki sumber daya termasuk guru ya. Dan di sini ada mempengaruhi pikiran perilaku. Nah, teknologi ini menjurus ke sini. Kemudian mempengaruhi perilaku itu adalah efek media. Jadi jawaban Anda tepat dan jawaban ini sudah tepat karena sesuai dengan apa yang ada di sini. Sebetulnya 30 detik aja cukup sih ya. Kalau bisa lebih lebih cepat lagi lebih baik. Asalkan itu konsisten, Anda fokus saat mengerjakannya. Oke, next. Ini nanti untuk TIU saya berikan besok dan juga PR. Saya mau langsung ke saya stop dulu, stop share dulu, dan saya mau ke 100 soal yang sudah saya siapkan di TKP. Ini ada 100 soal paket Smart Apps yang nanti akan saya bagikan setelah selesai Vicon. Jadi nanti teman-teman ini saya berikan soal sebanyak 100 soal. Ini TKP semua ya, dan ini juga include tentang karakteristik juga tentang manajerial yang sesuai dengan mungkin ada yang pengen pilihan ke P3K seperti itu ya. Tapi saya tadi tekankan ke teman-teman semua, kalau Anda memilih jalur P3K, berarti Anda itu nanti tidak mendapat pensiun ya. Jadi jangan iri dengan yang ASN, yang CPNS. Karena yang CPNS kalaupun usia 60 tahun itu 1 bulanannya tetap digaji oleh negara. Jadi bedanya itu. Kalau P3K itu adalah bersifat kontrak. Kontrak itu sampai Anda
pensiun atau purna tugas dan setelah pensiun Anda tidak mendapat tunjangan apapun, itu bedanya itu. Kalau Anda berani melangkahkan untuk mendaftar CPNS, ya harus mati-matian mengalahkan teman-teman yang lain dan harus Anda yang goal, seperti itu ya. Dan karakteristik pribadi ataupun manajerial ini akan kelihatan ketika Anda bekerja menjadi seorang atasan, leader, ataupun Anda menjadi manajer. Jadi ini untuk hari ini saya akan berikan 100 soal. Jadi 100 soal ini nanti Anda misalkan saya, pembahasan dalam Vicon ini hanya beberapa, tapi ini di sini sudah banyak pembahasan yang saya sampaikan. For example nomor satu ya, kita akan coba nomor satu. Ini sudah masuk ke manajerial juga. Di tempat bekerja Anda sesekali terjadi perubahan ide, kebijakan, dan cara-cara baru dalam melaksanakan pekerjaan ini. Nah, ini masuk ke manajerial juga. Di P3K ini masuk juga. CPNS apalagi, tes karakteristik pribadi Anda akan dilihat dan dinilai di sini. A, perubahan merupakan hal yang biasa terjadi. B, dengan adanya perubahan, kondisi kerja pasti akan lebih baik. C, stabilitas kerja merupakan yang terbaik agar karyawan tidak terus-menerus beradaptasi dengan sistem yang baru. Yang D, perubahan bukan merupakan jaminan keberhasilan suatu pekerjaan. Yang E, keberhasilan perusahaan bergantung pada ide, kebijakan, dan cara-cara baru dalam melaksanakan pekerjaan. Nah ini setiap grade A, B, C, D, E-nya ini memiliki skor ya. Nah, ini kenapa yang E dapat 5? Ini karena keberhasilan perusahaan itu justru dari ide-ide kita, dari cara-cara baru kita. Jadi percuma dong nanti misalkan Anda, sekarang teman-teman yang user startup itu udah dapat NIP gini ya, kemudian 2021 dia nggak berinovasi, nggak punya ide-ide baru sebagai ASN ya, nggak berprestasi, percuma dong, nanti sama aja gitu ya. Jadi harus punya cara-cara baru dalam melaksanakan pekerjaan, difference with other, bila perlu beda dengan yang lain juga it's okay, nggak masalah gitu. Jadi ini yang paling bagus dan nilainya paling tinggi 5 itu adalah E. Untuk yang nilainya 4 ini berarti B. Berarti Anda udah lumayan sih, udah bagus sih, ya. Dengan adanya perubahan kondisi kerja pasti akan lebih baik, ini udah skor 4. Untuk yang C, ini stabilitas kerja merupakan yang terbaik agar karyawan tidak terus-menerus beradaptasi dengan sistem yang baru, ini juga bisa, 3. Yang A ini 2, perubahan merupakan hal yang biasa terjadi, datar-datar aja. Dan yang D itu 1, perubahan bukan merupakan jaminan keberhasilan suatu pekerjaan. Kelihatannya simpel, tapi Anda bisa jadi salah dalam mengerjakan hal ini atau mendapat skor di bawah 5. Jadi kalau bisa kita, berpanduan pada, skor 5. Sehingga kalau Anda mendapat skor 5, itu Anda akan, mendapat angin segar juga. Nah, di sini di nomor 2 juga sama. Teman-teman nanti akan dihadapkan dengan soal yang panjang. Bagaimana Anda menyikapi sebagai leader, sebagai manajer, sebagai kepala sekolah, sebagai guru ya, sosok yang menjadi pemimpin di dalam kelas seperti itu. Misalkan di sini, Anda adalah seorang ketua dari sebuah perkumpulan seni grafiti di kota Anda yang memiliki aturan bahwa setiap anggota perkumpulan tersebut dilarang mencoret-coret fasilitas umum di kota. Suatu ketika Anda mendapati salah satu anggota perkumpulan Anda melanggar peraturan tersebut. Jika Anda menghadapi anggota yang melanggar peraturan tersebut, Anda bagaimana? Ya, yang A menegur dan mengingatkan kembali agar pernyataan yang sudah dibuat bersama serta meminta yang bersangkutan konsisten apa yang sudah dinyatakan dalam kesepakatan bersama. B. Sekedar mengingatkan saja, mengingat anggota kelompok adalah orang dewasa yang semestinya sudah tahu apa yang harus dilakukan. Jadi hanya ngingetin aja nih, karena kan kita udah dewasa semua gitu ya, jadi kita cukup mengingatkan saja. Yang ketiga, mengingatkan dan meminta anggota masing-masing untuk membaca kembali kesepakatan yang sudah dibuat, atau D langsung menegur, menunjukkan pelanggaran yang sudah dilakukan, yang E mengingatkan bahwa setiap pelanggaran ada konsekuensinya. Nah, di sini jawaban terbaik adalah yang A. Untuk yang lain tidak akan saya bahas ya, yang penting Anda kalau menjawab soal seperti ini, Anda menegur dengan baik, mengingatkan kembali ya, dan Anda juga, mengingatkan bahwa yang bersangkutan itu harus konsisten dengan apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Jadi sekiranya Anda, menyatakan hal yang memang menurut, khalayak umum itu baik, seperti itu yang harus Anda lakukan. Nah, di sini ada juga nomor 3, sebetulnya ini ada 100 soal teman-teman.
Nah, 100 soal ini saya rasa Anda semua bisa nanti mereview, menelaah ya. Seperti biasa saya menunggu japri Anda jika ada permasalahan dan Anda misal kurang setuju dengan jawabannya, it's okay, no problem. Bisa nanti misalkan ada beberapa yang, "Kayaknya ini aneh deh Kak, bisa nggak sih?" Nah, seperti itu ya, saya random aja. Kemudian di sini misalkan ada, nah di nomor 21 nih ya, ini masuk juga ke manajerial juga nih, sama-sama di lingkungan kerja lembaga gitu ya. Setiap lembaga tentu menuntut orang-orang yang ada di dalamnya untuk bekerja secara profesional. Jelas ya? Salah satunya adalah beraktivitas sesuai dengan kewajiban, tanggung jawab masing-masing yang telah ditetapkan. Kemudian di lingkungan kerja Anda, ada larangan menggunakan gadget selama bekerja. Namun pada kenyataannya, atasan dan rekan kerja Anda kerap kali melanggarnya sehingga bertentangan dengan hati nurani Anda. Sikap Anda baiknya bagaimana nih? Nah, kalau sekarang sih kalau ngajar online semua pakai gadget ya. Kalau dulu waktu tatap muka gitu, Anda dilarang nih bawa gadget masuk ke kelas, misalkan yang guru ya, ataupun ada tenaga kesehatan, Anda membawa gadget saat melayani pasien, ini juga rasanya kurang normatif ya, kurang kurang sesuai. Karena ada waktunya istirahat Anda untuk membuka itu. Yang A, mengingatkan kepada rekan kerja agar tidak melakukan hal tersebut karena melanggar aturan yang telah ditetapkan, namun diam saja saat atasan yang melanggarnya. Jadi ini Anda hanya mengingatkan yang rekan kerja aja nih, tapi dengan atasan Anda tidak berani. Anda diam aja, karena nanti pengaruh karir Anda ini bahaya banget. Ini sebenarnya galau sih, ya kan? Galau banget nih untuk menjawab soal seperti ini gitu kan. Kemudian yang B, mengingatkan rekan kerja untuk tidak terlalu sering menggunakan gadget ketika masih jam kerja, kecuali ada hal penting nih. Kebiasaan menggunakan gadget biasanya menyebabkan rekan kerja lalai akan tugas dan kewajibannya. Kemudian yang C, mengajak rekan kerja lain yang taat aturan untuk mengingatkan, Wati, tolong ingatkan si Desi dong, gitu kan. Jadi dia nggak berani ngingetin sendiri gitu kan, jadi ngajakin orang lain buat ngingetin temannya. Ketika atasan melanggarnya, diingatkan dengan memperhatikan kondisi mood-nya atasan. Kalau mood-nya lagi nggak enak, lagi marah-marah, kita juga menasehati, dia akan marah juga kan, jadi dia takut karirnya juga. Yang D, mengingatkan rekan kerja dan atasan bahwa hal tersebut melanggar aturan, namun disampaikan secara baik sehingga tidak ada pihak yang merasa tersinggung. Yang E, diam sajalah menunjukkan diri bahwa tidak pernah melanggar ketentuan tersebut. Menurut saya, bila ingin memperbaiki orang maka harus dimulai dari sendiri-sendiri. Sebetulnya saya senang sih dengan memperbaiki diri sendiri terlebih dahulu baru mengingatkan orang. But so far ini adalah melanggar aturan. Jadi Anda mau tidak mau juga harus mengikuti aturan. Jadi yang paling tepat yang bernilai 5 adalah D. Tetap diingatkan, tetapi dengan cara yang baik, sehingga tidak menyinggung perasaan. Jadi, teman-teman bisa juga melakukan hal ini dengan cara yang Anda juga meneladani sendiri. Jadi kalau memang Anda mau mengingatkan orang lain, berarti Anda juga tidak boleh dong bawa HP saat jam kerja misalnya, atau mainan HP saat jam kerja, seperti itu ya. Jadi pesan saya, untuk tes karakteristik pribadi ini emang benar-benar harus yang sesuai aturan. Kalau sesuai aturan yang berlaku dalam profesional kerja, maka Anda harus terapkan betul-betul di dalam soal. Nah, di sini ada lagi nih. Anda seorang pegawai bagian inventarisasi sarana dan prasarana di kantor. Salah satu aset kantor itu adalah mobil dinas. Mobil dinas ya, pernah lihat ya, biasanya platnya warnanya merah yang Anda pakai setiap hari untuk berangkat ke kantor. Ada peraturan kantor yang melarang menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Memang betul kan? Kalau di luar jam kerja. Jadi aneh banget jika Anda membawa mobil dinas misalkan atau saya, kemudian mobil dinas itu digunakan untuk ke pantai dan itu di luar jam kerja. Itu memang dilarang. Pada suatu hari anggota keluarga Anda sakit nih, sehingga harus segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif karena kondisinya cukup parah. Kondisi lalu lintas jalan kota Anda ini benar-benar macet. Di rumah tidak ada kendaraan lain selain mobil dinas. Kalau Anda bagaimana? Ini benar-benar urgent loh ya. Nah, di sini hal yang harus Anda lakukan adalah yang A, menggunakan mobil dinas untuk segera membawa anggota keluarga saya ya ke rumah sakit karena kondisinya mendesak. Nah, ini bagaimana? Kemudian yang B, menggunakan mobil dinas untuk segera membawa anggota keluarga saya ke rumah sakit karena kondisinya mendesak.
Bila tidak sengaja terlihat oleh rekan kerja, saya akan klarifikasi ketika masuk kantor. Ya, kalau yang A belum tentu ada rekan kerja kan yang melihat gitu. Kemudian kalau yang C menelpon ambulan untuk menjemput anggota keluarga yang sakit, untuk segera dibawa ke rumah sakit. Kalau yang D menelpon keluarga yang memiliki kendaraan untuk meminta tolong mengantar anggota keluarga saya yang sedang kritis. Yang E mencarikan taksi terdekat atau charteran angkutan umum lah ya, biar segera ditangani. Nah ini ada beberapa opsi yang memang ada di dalam kehidupan sehari-hari kita kalau memang ini dihadapkan dalam beberapa pilihan. Nah untuk jawaban di sini yang paling tepat itu adalah, yang poin 5 itu adalah C. Jadi, karena ini adalah mobil dinas dan Anda tidak bisa menggunakannya walaupun sedesak apapun, maka Anda silakan untuk bisa menelpon ambulan ya, karena ini benar-benar harus perawatan yang segera dan intensif. Karena ini sudah sangat dalam artian dia sudah, membutuhkan perawatan yang secepat mungkin. Oke. Oke teman-teman ini masih banyak sekali soal-soal sampai 100, ini ada yang panjang-panjang juga ya dan ini juga sudah saya beri skorsing. Tapi untuk ke depan di 3 pertemuan terakhir kita akan try out dan ini tidak ada jawabannya ya, jawabannya nanti akan dicocokkan via YouTube ataupun Anda bisa nanti bisa review untuk jawabannya di hari kemudian seperti itu. Jadi Anda ada upaya perjuangan untuk mengerjakan terlebih dahulu. Jadi tidak langsung, mendapatkan opsi jawaban mana-mana yang memang benar seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dan kalau ada soal yang panjang seperti ini saya tadi sudah kasih trik ya, jangan berlama-lama tapi cukup 1 kali baca saja dan Anda berprinsip juga di dalam TKP yang panjang Anda hanya memiliki waktu 30 sampai 40 detik setiap nomor. Dijamin Anda akan sukses, dijamin Anda akan sisa waktu, sehingga waktu yang tersisa itu bisa Anda gunakan untuk TIU, untuk hitungan yang merasa berat dan membutuhkan waktu yang panjang. Dan untuk, teman-teman semuanya, di TWK ini ada pertanyaan yang masuk, ada beberapa opsi ya, di modul yang, apa namanya, beberapa modul yang memang, ada jawaban yang miss. Saya rasa Anda sudah tahu semua, misalkan kayak kemarin ini ada yang tadi apa kemarin ya, itu pun akan saya responnya malam, karena kalau pagi sama sore saya masih kerja di sekolah dan juga di Smart Apps, jadi saya baru bisa respon untuk malam. Nah itu kalau misalkan ada miss tentang TWK, teman-teman itu tolong untuk bisa review lagi, kalau memang misalkan nih kayak contoh padi dan kapas itu kan sila 5 itu udah jelas ya. Nah misalkan di modul jawabannya bukan sila 5, nah itu berarti kan Anda bisa memilah sendiri, mungkin salah cetak ataupun salah ketik ya. Anda bisa juga klarifikasi atau konfirmasi ke saya juga tidak masalah. Nah, untuk malam hari ini, sambil saya buat voice note di grup ya. Untuk malam hari ini, setelah saya menjelaskan tentang tadi strategi TKP, menjawab soal yang panjang dalam durasi yang singkat, dan juga saya beri 100 soal dalam satu paket ini, nanti Anda review, jika ada pertanyaan ataupun Anda merasa kurang pas sreg dengan jawabannya, Anda bisa konfirmasi ke saya. Dan teman-teman yang, malam hari ini juga sudah menyelesaikan PR TWK, thank you banget, nanti juga bisa konfirmasi review-an kepada saya. Dan untuk malam hari ini saya langsung beri PR matematika ataupun numerik ya, numerik untuk TIU dan kemampuan verbal sebagainya. Di TIU ini, di, intelijensia umum ini, nanti akan saya beri PR 20 buah. Ya, dan PR ini akan dicocokkan besok malam dengan mentor kita namanya Mbak Jenny. Insya Allah Mbak Jenny akan menemani kita bersama saya juga ikut nanti untuk, memberikan arahan tiu-tiu yang akan muncul di 2021. Nah, bagi teman-teman yang ini udah banyak banget yang japri ya, "Kapan nih Kak, aplikasi Smart App-nya kapan nih Kak?" Tanya terus gitu ya, sampai gue bosen ditanya, padahal gue udah ngomong nih, kalau udah ready itu pasti akan di-email, ya. Makanya kita janjikan tanggal 10 Desember. Namanya pre-order itu adalah pesan di awal, itu namanya pre-order pemesanan awal gitu ya. Nanti kalau misalkan sudah selesai masa PO maka harganya akan naik. Makanya bagi yang sudah PO saya ucapkan selamat dan nanti yang sudah PO ini juga ada door prize ya. Di Januari Awal tahun kita akan mengundi dari pengguna Smart App untuk mendapatkan reward ataupun door prize dari Smart Apps. Dan untuk, soal berikutnya nih teman-teman, di sini ada nomor 27 ya. Ini, lumayan panjang.
Nah, isinya juga tentang bagaimana karakter Anda dalam bersosialisasi dengan teman. Kemudian di sini juga ada bagaimana perilaku Anda, ya tanggung jawab Anda ketika Anda di lokasi pekerjaan atau proyek. Misalkan pagi ini Anda meminta bawahan Anda untuk melakukan tinjauan ke lokasi proyek. Ini Anda berarti manajer ya, jadi manajernya ya. Yang kebetulan di bawah tanggung jawab Anda, namun lagi-lagi bawahan Anda tersebut mengingkari janjinya untuk tinjauan ke lokasi gitu ya. Di situ oke, bla 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 sampai bawah. Maka di sini, sedangkan merupakan pekerjaan yang penting demi menjaga nama baik perusahaan dan kepercayaan, ini maka sikap Anda bagaimana? Nah, kalau berkaitan dengan bagaimana kita membuat percaya orang lain yang memakai jasa Anda, maka Anda harus berikan yang terbaik, seprofesional mungkin seperti itu ya. A, tidak lagi memberinya maaf karena ini sudah keterlaluan. Yang B, berhenti mempercayai. Aduh, ini kok dihidupkan terus ya mikrofonnya. Saya melaporkan hal ini kepada pemilik perusahaan agar mendapatkan hukuman. Kejam banget ya. Yang D, berani berkata tegas dengan menegurnya agar bertanggung jawab. Yang E, tidak cepat percaya dengannya, diserahkan tugas lain untuk kedepannya. Nah, kalau bisa, karena Anda ini berhubungan dengan kepercayaan pemakai jasa Anda, itu maka Anda harus bekerja semaksimal mungkin. Nah, di sini berikan jawaban yang memang seprofesional mungkin dan bertanggung jawab dengan pekerjaan Anda. Jadi, kalau bisa berikan jawaban-jawaban opsi yang paling sesuai aturan. Di sini adalah D yang poinnya 5. Oke teman-teman, ini ada 100 soal ya, dan Anda bisa review sampai nomor 100 ya. Nanti saya beri lagi, ada beberapa yang saya berikan nanti di sini ada banyak sekali soal TKP dan juga TIU juga saya berikan untuk malam hari ini. Dan di sini juga saya akan share tentang PR, ada 20 soal TIU ya. Untuk PR ini Anda wajib harus mengerjakan, sebetulnya bisa kapan aja sih Anda kerjakan. Kalau memang nggak selesai, misalkan hanya bisa selesai 1 atau 2 nomor karena kesibukan Anda semua ya, maka bisa PR ini Anda kerjakan besok menjelang mau Vkon juga nggak apa-apa. Jadi besok ini ada Vkon lagi tanggal 8 ya, besok tanggal 8 dengan pembahasan TIU. Oke, saya open untuk pertanyaan. Silakan yang ingin bertanya boleh bertanya, dan ini nanti saya juga berikan beberapa fasilitas workshop ya buat teman-teman semua. Di sini ada TKP, TIU, fasilitas untuk teman-teman semua dan lengkap ya. Di sini sudah ada latihan TIU dan sebagainya, lengkap banget. Nanti saya berikan ke teman-teman semuanya. Semoga nanti bermanfaat juga buat kedepannya. Oke, saya open pertanyaan, bisa via live Zoom ataupun Anda bisa nulis di kolom chat untuk malam hari ini. Boleh, silakan saya buka untuk sesi pertanyaan. Oke, boleh saya buka untuk termin pertama. Yang ingin bertanya boleh hidupkan speakernya. Assalamualaikum, Kak. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam, baru minum nih, Kak. Gimana, Kak? Mau bertanya lagi, jadi saya nanya lagi. Oh iya, nggak apa-apa. Yang penting Untuk nanti TKP, misalnya di kita kan tadi kesempatan tes yang lain. kepribadian ya, Kak ya? Ya udah yang lain dulu aja deh, nggak apa-apa, Kak. Kakak dulu aja, nanti yang lain saya beri kesempatan lagi. Kak Sukron, Kak Eka. Yuk, Kak Dian, tanya apa nih? Langsung pertanyaannya ya. Ini yang ya untuk soal TKP ya, misalkan kita kan ke pekerjaan ya, Kak ya. Itu kan pekerjaan itu misalnya kayak waktu itu memilih antara pendidikan atau pekerjaan, misalnya kayak sekolah lagi gitu loh, Kak. Benar. Itu lebihnya condongnya ke bagaimana ya? Pemilihan gitu jatuhnya ya. Misalnya kita diberi kesempatan untuk sekolah, kuliah lagi gitu, melanjutkan kuliah gitu, Kak. Intinya apa itu pekerjaan, apa itu kuliah gitu loh, Kak. Nah, iya. Nah, yang lain dimatikan dulu, Kak, mikrofonnya, Kak, biar Kak Dian bisa bimbel ya. Belajar.
Oh ya, Kak Mulyadi dimatikan dulu ya mikrofonnya biar Kak Dian bisa maksimal nih suaranya. Tadi sempat ya, oke sip. Yuk Kak Dian dilanjutkan Kak. Ya, misalnya kita ada pemilihan waktu itu kalau nggak salah untuk melanjutkan kuliah. Kira-kira kamu memilih pemilihan belajar itu yang mahal, terus bagus, yang apa gitu pokoknya Kak. Ya. Untuk melanjutkan kuliah lagi gitu intinya itu. Jadi Terus pemilihan kuliah lagi itu gitu, pembelajaran. Maksudnya oh, itu kalau mau kayak yang kita tuh mahal, milih yang mana? bagus, Apa yang atau mahal, yang yang bagus, apa ada yang kayak oh yang jelas ini Kak Dian. Kalau pokoknya yang jelas apa ya? Aku lupa saya. nggak Saya apa-apa. ingat yang pemilihan sekolah itu. Jadi Ntar di foto aja di WA nggak apa-apa. Nanti misalkan mau bertanya jawabannya. Tetapi kalau sekarang sepintas aku dengar dari Kak Dian ini, kalau cari jenjang ke selanjutnya, kalau bisa ya bukan yang abal-abal Kak. Kalau bisa yang bagus, kemudian akreditasinya dapat diperhitungkan, bila perlu A, ya minimal B lah. Itu pun untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya kurang diakui gitu. Jadi untuk pelamar-pelamar CPNS ataupun anu kan juga harus terakreditasi minimal B kan Kak kan. Jadi kalau di situ Anda harus mencari yang memang perguruan tinggi yang kredibel, yang akreditasinya tinggi, kemudian yang bagus. Dan juga berkaitan dengan karir ke depannya bisa menunjang karir Anda sebagai profesi Anda seperti itu. Nanti kalau lebih puasnya lagi misalkan Anda foto, kemudian Anda kirimkan japri ke saya. Misalkan Anda bilang, oh Kak, kalau menurut saya ini C nih Kak, bener gak ya? Nah pertimbangan saya ini, dan sebagainya juga bisa Kak Dian. Kayaknya ini muncul deh beberapa tahun yang lalu ya, soal seperti ini kayaknya muncul ini. Iya, terima kasih Kak. Ada lagi nggak yang muncul lagi? Nggak apa-apa. Kan Kakak udah pernah ikut kan kemarin? Seingat-ingat saya itu juga. Saking paniknya ya, sampai nggak inget lagi ya kan Kak? Iya. Saking paniknya. Karena kan bingung ya kalau kita kuliah tuh milih yang mana gitu kan. Terus kalau Kak Dian kemarin TKP bisa selesai berapa menit Kak? TKP-nya kemarin, TKP lupa saya Mbak. Tapi nilainya maksimal kan? Jelas ya di atas Maksimal di grade ya? atas, pasti grade ya di atas. Oke, alhamdulillah. Semoga nanti tambah dari saya, nanti tambah lagi ya percaya dirinya. Yang penting itu yang utama. Terus jangan terlalu lama Ya, dengan amin. satu soal, tapi kita berlanjut ke yang lainnya. Oke, yang lainnya masih saya beri kesempatan. Nanti Kak Dian kalau nggak ada yang nanya lagi, saya balik lagi ke Kak Dian nih ya, yang paling aktif nih. Oke, yang lainnya silakan untuk ingin bertanya boleh, atau nulis di kolom chat juga boleh. Kak Dian sudah selesai TWK-nya Kak? Sudah Kak. Oh, mantap. Nanti habis ini langsung saya beri PR 20 soal TIU ya. Semoga besok dicocokkan betul semua. Amin ya. Dan nanti nanti pokoknya terus ikutin Zoom ini ya, karena nanti bagi teman-teman yang ketinggalan atau banyak kegiatan ini memang karena repot mungkin nggak masalah sih. Nanti bisa via YouTube. Ya silakan Kak Nani dan teman-teman yang lain, Kak Vera, Kak Vicky kalau mau bertanya masih ada waktu untuk TKP. Ini sepertinya yang sudah familiar dengan soal-soal ini adalah tahun lalu Kak Dian ini sudah mengikuti tes dan saya berharap Kak Dian seperti Kak Dian dan teman-teman yang lain di tahun 2021 ini silahkanlah dimaksimalkan karena formasinya akan berjuta-juta yang dibuka. Jadi manfaatkan sebaik mungkin lah. Do your best lah ya. Kalau kalian sudah benar-benar punya kesempatan luar biasa, pokoknya dimanfaatkan dengan baik. Yuk silakan yang ingin bertanya. Kak Nani mungkin ini dihidupkan. Ya. Oke. Iya Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak. Ya, ada pertanyaan sedikit. Ini tentang agak seperti pertanyaannya Kak Dian tadi. Misalnya kita sebagai sebagai bawahan, terus ada tugas atau ada tawaran untuk kuliah atau penempatan kerja kemana gitu, ada tugas kemana gitu. Terus sedangkan kita di rumah ada adik yang perlu itu karena sudah tidak ada orang tua atau kita punya anak yang kembar atau gimana itu loh, atau istrinya baru melahirkan, itu jawaban yang betul harus dipilih. Itu sepertinya pernah dapat soal kayak gitu. Tapi ini Kak Nani ini bikin galau ya. Jadi misalkan Anda memilih keluarga atau tugas negara gitu kan. Nah, kalau bisa tetap diambil atau tidak gitu. Tetap milih tugas negara. Dan ini memang berat ya di dalam hati ya. Tetapi memang Anda harus pasrahkan kepada orang lain untuk menjaga
istri Anda yang sedang hamil, misalkan ya, misalkan Anda sebagai laki-laki dan sebagainya. Nah, ini silahkan untuk tetap menjalankan tugas negara. Jadi memang dalam hal profesional Anda harus tetap setega itu gitu. Kesannya emang wah ini tega banget gitu kan, nggak manusiawi gitu ya. Tapi Anda harus tetap itu ya Kak Nani ya. Nanti kalau misalkan saya beri lagi TKP kan akan banyak. Nah nanti Kak Nani akan tahu polanya. Oh ternyata seperti ini yang diharapkan jawabannya tuh seperti ini. Pokoknya seprofesional mungkin Anda harus menjawabnya dengan baik. Walaupun itu kayaknya sok banget gitu ya. Tapi memang benar-benar Anda harus lakukan itu ya Kak Nani. Kalau ada soal bisa di capture kirim ke saya enggak apa-apa. Nanti Anda bisa kasih pertimbangan seperti apa gitu ya Kak ya. Iya. Oke Kak, makasih. Oke, bismillah. Amin. Semoga sukses ya Kak, lolos ASN. Amin ya rabbal alamin. Boleh silakan yang ingin bertanya tadi yang ditulis di kolom chat ada Kak Opo A5S. Kak Opo A5S boleh kalau mau bertanya. Silakan. Yang jawab Kak Mulyadi nih. Boleh, boleh, boleh gitu. Oke ya silakan. Ayo mumpung ketemu. Jangan dipendam Halo kalau Kak punya. Irina. Oh, Waalaikumsalam. Ini siapa ini? Kak Vicky lagi nih ya. Sedikit Udah sharing aku ya Kak, ya, sedikit sharing ya Kak ini Kak. Tahun oke. kemarin itu TKP tahun 2019 itu rata-rata itu soalnya itu banyak nama-nama orang gitu loh Kak. Ya, contohnya Contohnya saya itu lupa, pokoknya itu ada 3 orang nama anak-anak, terus seseorang lah. Terus itu intinya solusinya yang baik itu apa gitu. Berarti pola-pola untuk kita mencari jawaban itu berarti di itu ya. Di jawabannya langsung apa di soalnya gitu, biar lebih cepat gitu Kak. oh ya Soalnya benar. soal dari Mm-mm. itu gitu. Ya, Kalau pengalaman kemarin Kak gitu. Vicky metodenya gimana? Setelah ada contoh-contoh gitu ya. Ada anak-anak tadi, ada nama-nama orang gitu kan. Terus solusi dari penyelesaian itu kemarin Anda mengerjakannya bagaimana? Kalau saya sih itu Kak, mencari jawaban yang paling terbaik sih. Ya betul, sebetulnya itu Soalnya sudah betul, sebetulnya iya, sudah betul. Saking-sakingnya kan kita juga kepepet waktu ya. Jadi memang benar, Anda itu sudah betul, posisinya Anda sudah betul mencari jawaban yang paling terbaik. Itu emang udah benar Kak. Tetapi nanti saya cuma wanti-wanti ke Kakak, atur waktu dan strateginya biar Kakak juga bisa ngerjain soal yang lainnya. Tapi metode Kakak sudah benar. Nah, masih ingat nggak beberapa soalnya? Sempet Sempet nulis kah atau apa gitu? enggak sih Kak. Contohnya apa ya? Saya lupa. Pokoknya itu banyak nama anak-anak. Terus solusi yang tepat untuk anak ini gimana gitu. Nama Iya, seseorang ini jadi gimana gitu. person untuk si X misalnya ya, si X ini Iya, solusinya iya bagaimana, benar. si Y solusinya bagaimana gitu kan. Tapi jawablah seprofesional Iya, mungkin ya Kak ya. Jadi solusi yang Anda iya. tawarkan di situ pokoknya Anda bertindak sebagai ASN. Anda itu bertindak sebagai nanti itu jadi abdi negara, nah seperti itu. Tapi Iya. kalau Kata, pertanyaannya yang terbaik udah bagus. kata kuncinya sih itu Kak. Harus menghafal kisi-kisi dari TKP sih. Menurut Iya saya. benar, benar. Karena yang Iya. dimunculkan itu ya. Jadi yang dimunculkan Iya. itu semua gitu kisi-kisinya. Dan yang akan dimunculkan pun sekitar sekelumit tentang itu gitu ya Kak Vicky ya. Benar. Ya. Makasih Kak. Sukses ya Kak Vicky. Amin, makasih. Tadi udah Kak Dian, udah Kak Nanik, udah Kak Vicky. Masih 3 orang yang baru gue kenal nih secara langsung nih. Kalau Kak Dian udah aku tahu dari medsosnya, alhamdulillah sudah IG, udah DM, Kak Nanik, Kak Vicky. Yang lain nih mana nih? Tadi suaranya Kak Mulyadi sempat ada suaranya, sekarang hilang lagi, nggak ada videonya. Oke, ini ada pertanyaan. Kak, Kak Hendrika, mana nih? Oh itu, ya Allah Halo, pakai baju kuning ya. Oh ini siapa dulu deh, nggak apa-apa. Silakan, silakan, siapa dulu? halo Kak. Tabrakan nih, Kak Hendrika sama Kak Agus tabrakan. Siapa dulu nih? Ya Apa-apa? udahlah Kak Agus aja dulu. Oke, Kak Agus dulu. Silakan Kak Agus. Oke. Ya Kak, ini mau sedikit nanya. Ini kan soal PU kan ini tentunya soalnya panjang-panjang Kak. TKP. Nah, iya TKP. Heeh. Soalnya kan panjang. Nah,
untuk menentukan soal apakah soal TKP itu mengenai integritas, profesionalisme atau yang lain-lain itu bagaimana Kak caranya? Oh Kata ya, kuncinya untuk menentukan apakah itu mengenai integritas atau yang lain itu gimana Kak untuk mencarinya? oke. Karena kan kalau kita tahu kata kunci itu pasti kita akan tahu gimana jawaban yang paling tepat lah gitu. Iya, iya betul Kak Agus. Sebetulnya setiap soal TKP yang dibuat itu kan sudah sesuai kisi-kisi yang saya kemarin bagikan ya. Ada integritas, ada profesionalisme dan sebagainya. Dan itu untuk menentukan kata kuncinya, kalau integritas itu kan berarti bagaimana kecintaan kita ya dengan bangsa, dengan pekerjaan kita gitu kan. Nah, kalau itu sebetulnya kita tidak perlu mencari-cari ini soal tipe ini bukan. Tetapi bagaimana Anda menjawabnya itu konsisten. Misalkan di nomor satu nih, Anda kan sudah sangat profesional dalam pekerjaan. Di nomor dua, nanti akan ada soal lagi kan yang berkaitan dengan integritas tadi. Anda masih konsisten nggak nih Iya, iya. jawabannya? Nah, kalau Anda tidak konsisten dengan integritas yang ada di soal sebelumnya, berarti Anda sudah mulai goyah nih keintegritasannya gitu kan, dan kelihatan pola dari skor 5, skor 4, skor 3 sampai ke bawah. Nah, kalau kita mencari ke situ, berarti kata kunci dari soal, misalkan seperti yang tadi saya berikan ya, pakai mobil dinas atau telepon ambulan. Nah, berarti itu dia lebih ke bagaimana dia bertindak dalam menggunakan fasilitas negara dan sesuai aturan atau tidak. Nah, jadi semua akan dikembangkan oleh si pembuat soal P3K ataupun CPNS, itu bahkan bisa jadi tidak terlihat itu masuk kemana, tetapi saya hanya menekankan satu hal, ketika Anda ditanya tentang keintegritasan, keprofesionalan Anda, cinta tanah air Anda kepada negara, itu yang wajib dan nomor satu. Mau tidak mau, walaupun itu bukan jati diri Anda, maka kerjakanlah sesuai dengan yang ada dalam aturan. Saya ini orangnya misalkan suka terlambat nih ya, tapi kalau di soal jangan jawab santai aja lah, biar terlambat aja gitu, nggak boleh. Memang saya harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Finger pun misalkan finger, absen dan sebagainya juga harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi sebetulnya kita nggak usah memilih-milih itu masuk kemana gitu ya. Ini aku udah beberapa modul nih, aku beli secara online ya. Dan saya lihat di beberapa modul ini apa namanya belum begitu banyak yang soal apa namanya tentang TKP yang menurut pribadi saya itu, pengembangan gitu ya. Dan nanti mungkin di aplikasi saya akan lebih pengembangan lagi dari soal-soal yang ada di dalam, modul-modul urgensi ini sih. Jadi misalkan di sini nih aku ada yang tadi ditanyakan Kakak ya, itu masuk ke mana gitu kan, masuk ke profesional, integritas, atau apa nih Kak biar aku jawabnya oke lah. Jawab oke itu harus dari profesionalisme Anda itu. Anda betul-betul, cinta negara, cinta dengan pekerjaan Anda, jangan sampai Anda, eee, tidak menuju ke situ, seperti itu. Oke, ini pun saya review untuk modul yang, baru ini juga kebanyakan TWK dengan TIU, ya. TWK dengan TIU dan ini juga belum disajikan cara cepat dan besok insya Allah untuk besok, ini saya sudah briefing dengan Jenny, kita akan menyajikan soal-soal ini dan dikerjakan dengan cara cepat. Karena kita sudah, time limit ya, ibarat kata dalam satu soal udah grogi duluan nih, kalau kelamaan jawab apa gitu ya, apalagi nanti tentang persamaan pertidaksamaan gitu. Dan saya sudah briefing dengan Mbak Jenny, besok kita akan hadirkan dengan cara cepat. Jadi misalkan Anda nanti saya beri soal, berarti Anda pun harus bisa menyelesaikan dalam durasi waktu kurang dari 1 menit. Seperti itu ya teman-teman ya. Dan tadi pertanyaan itu nanti Kakak bisa lihat di beberapa modul TKP saya dan nanti yang akan saya share di WhatsApp. Mana-mana yang nanti masuk ke integritas, mana-mana yang nanti masuk ke profesional, itu bukan jadi masalah bagi kita, yang penting kita jawab sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Sesuai Pancasila, sesuai UUD, sesuai dengan janji dan ikrar PNS, Korpri, Korps Pegawai Negeri dan sebagainya. Itu juga ada di dalam apa namanya? Peraturan perundang-undangan itu juga harus Anda lakukan. Kalau Anda seorang tenaga medis, berarti ada aturannya sendiri kan, peraturan undang-undangnya sendiri, bagaimana Anda berperilaku sebagai ASN dalam bekerja, dalam berkegiatan di kerjaan Anda dengan rekan kerja dan sebagainya. Seperti itu ya Kak ya. Yang Anda pikirkan bukan itu masuk ke bidang mana,
Tapi yang Anda pikirkan adalah jawaban yang paling terbaik. Karena itu yang malah justru sulit. Seperti itu. Oke Kak Agus, thank you. Kak Herdrina tadi katanya mau udah melampaikan tangan tadi. Hilang lagi kah? Lost sinyal enggak? Oh enggak, Kak Hendrika ya. Oke, Kak Hendrika kayaknya nggak asing nih sama Kak Hendrika. Ini pernah ikut bimbingan belum ya ini ya? Ya dihidupin dulu mikrofonnya Kak. Belum pernah, Kak. Oh belum pernah, ini kayaknya baru ya. Dari mana nih? Dari Kalimantan Barat, Kapuas Oh Hulu. iya. Wah sinyalnya kuat ya. Keren nih. Yang Jawa malah Ya, kalah semua nih sinyalnya nih. Yang Kalimantan lancar banget nih. Ini tadi yang Jepara mati lampu segala ya. Ini malah ternyata yang dari Kalimantan ini saya foto dulu nih. Bentar ya Kak, ada ke sini Kak. Wih, yang dari Kalimantan lancar banget nih ya. Kak Hendrika, saya kasih di grup. Kalimantan mana Kak? Kalimantan Barat, Kak. Wih, mantap. Yuk pertanyaannya apa? Oke. Itu kemarin kan udah satu kali ikut tes CPNS. Ya. Jadi kendalanya memang ada di TKP karena posisi soal kan terlalu panjang. Jadi saya coba-coba aja jawabnya itu dengan hanya membaca jawaban A sampai D, A sampai E gitu, Pak. Apakah boleh memang menjawab TKP itu hanya melihat opsi jawaban yang paling mungkin skornya tinggi? Oke, Kak, itu. Oh ya, itu karena mungkin Kak Hendrika tadi kejar-kejar waktu tadi ya. Nah, Iya, sebenarnya benar. kita tetap harus melihat pernyataan soal, Kak. Harus tetap melihat pernyataan soal. Saya takutnya Anda mencari yang terbaik, ternyata yang di soal argumen yang tidak tepat. Nanti takutnya itu. Nah, kemudian seperti yang tadi saya bilang, agak cepat aja random kayak kita membaca memindai itu loh, Kak. Cepet kan? Jadi kita cari kata kuncinya aja yang support dengan pertanyaan. Jadi pertanyaan dibaca pertama, pertanyaan dibaca di awal. Ketika pertanyaan sudah dibaca di awal, Anda sudah mendapatkan clue untuk pertanyaan itu, baru Anda mencari di pernyataan. Di pernyataan soal yang panjang seperti itu. Tapi dengan syarat tadi, cepat aja dan ambil kata kunci yang penting aja. Jadi nggak perlu yang lainnya dibaca. Tapi tetap A sampai E, cari jawaban yang terbaik. Jelas ya Kak? Saya yakin di bawah 1 menit kok, kalau Anda sudah menerapkan ini semua, saya yakin di bawah 1 menit. Hanya untuk mengatasi kegrogian Anda aja sih. Karena kalau orang yang tes itu, dia groginya itu adrenalinnya kayak naik kora-kora gitu loh Kak. Jadi takut lulus nggak ya, bisa nggak ya, itu yang bikin sebenarnya kita panik. Sebenarnya kalau itunya bisa terkontrol dengan baik, Anda bisa kayak ngerjain kayak aku kasih PR aja. Jadi pas besok tes, kayak ngerjain soal-soal dari aku aja. Anggap aja seperti itu Kak, jadi Anda lebih slow. Nah, kalau orang slow itu biasanya bisa berpikir jernih, ya kan? Tapi kalau Anda udah panik duluan, akhirnya Anda, lah biar cepet lah, A sampai E aja aku lihat dan aku cari yang terbaik gitu kan. Tapi ujung-ujungnya akhirnya hasilnya tidak maksimal. Semoga besok lebih maksimal lagi ya Kak Hendrika ya. Ini udah berapa kali ikut? Oke, Kak. Baru keduanya nih nanti kalau jadi ikut di 2021. Subhanallah, lancar ya Kak Hendrika ya. Semoga lancar, semoga berkah untuk keluarga Kak Hendrika. Salam untuk teman-teman dan keluarga di Kalimantan Barat. Amin. Wah, ini dari Kalimantan Oke, Barat. Kak, makasih. Lancar sekali ya. Amin, sama-sama. Yuk, yang lainnya ingin bertanya Kak Sukron. Kak Sukron. Udah ngaji belum Kak Sukron? Senyum-senyum aja nih dari sini. Mau tanya apa Kak? Kak Sukron ini mau milih CPNS apa P3K nih Kak? Belum dihidupin, mikrofonnya belum dihidupin. Di unmute dulu. CPNS insya Allah Kak. Sudah berapa kali ikut? 2019 kali. Oh, baru kemarin. Iya, makanya masih banyak masih muda sekali kurangnya. Ya. Baru lulus ya? Lulusnya udah lama, cuma baru niat aja. Niat ikut-ikut CPNS aja. Backgroundnya apa nih profesinya? Pendidikan, guru. Guru? SD, SMP? SMA? Iya. SMK. SMK, Karena mantap pendidikan sekali. akuntansi kebetulan. Pendidikan akuntansi.
Kalah di SKB Iya. apa di SKD-nya kemarin? Di SKD. Oh, baru di SKD udah Kebetulan di itu ya? SKD ya. Saingan, Karena mungkin loh, baru kan. formasinya ambil di SMK mana? Karena waktu itu di provinsi nggak ada, kan provinsinya Riau. Iya. Jadi ambilnya di Kemenak. Oh, berarti apa nih ijazahnya? Bolehkah? Boleh, karena di Kemenak itu dia untuk kualifikasinya akuntansi umum pun bisa. Jadi dia merata gitu. Kak Sukron ini dari Riau? Betul. Wow, Kak Sukron Riau. Keren. Loh, ini sinyalnya bisa bagus banget, Kak. Jauh loh Riau loh. Alhamdulillah. Masih Kok bisa ya? jangkau lah sinyalnya. Wah, keren subhanallah. Ini benar-benar saya salut sama teman-teman yang ada di daerah 3T, tapi bisa sinyalnya sestrong ini dan luar biasa gitu. Maksudnya di daerah-daerah yang jauh gitu kan, lost gitu. Iya. Nah, ini pakai wifi apa pakai apa nih? Kebetulan ini pakai hotspot dari HP. Wow. Ya udah berjuang Perjuangan. bersama ya Kak ya, berjuang bersama dan aku pasti Iya. yakin kalian semua bisa lolos untuk 2021. Amin, Jadi, amin ya Rabbal kemarin alamin. itu teman-teman yang Blitar mau pada kesini Iya. semua mau nemuin saya. Jadi teman-teman yang Iya. dari Blitar, Kak Yahya, CS itu memang mau kesini karena kan satu Jawa ya dan mereka semuanya Iya. lolos. Saya cuma bisa Alhamdulillah. mengamini dengan gaji yang udah luar biasa kan karena udah punya Iya, sertifikat wow. pendidik, langsung dapat Betul. sertifikasi kan berarti ya dengan 1 kali gaji pokok. Jadi misalkan UMR di situ 1 bulan 6 juta berarti Anda 12 juta 1 bulannya untuk mendapatkan gaji dan Anda sebagai guru SD ya Kak Sukron ya. Jadi ngajar Iya, cuma betul. sampai jam 12 Allah. pulang gajinya udah segitu. Udah santai. Sudah Iya, cukup ya. cukup sekali. Aku doakanlah Kak 2021 pokoknya Alhamdulillah. jangan sampai lepas lah ini kesempatannya karena ini yang dibuka jutaan formasinya ya Kak ya. Jadi Iya, nanti karena SMK-nya kan sedikit. SMK itu kan jumlahnya sedikit. Beda betul. kan dengan SD. Kalau SD kan banyak formasinya ya. Itu tolong pilih yang Iya, agak jauh nggak apa-apa ruang Kak. apanya terlalu lebar kalau di bagian SD kan. Iya, kalau SD banyak sekali formasi-formasi yang dibuka karena SMK SMK itu ini kan terbatas dia. Iya, kalau di Riau ada berapa SMK-nya? SMK-nya itu mungkin karena dia apa kan jadi banyak misalnya kayak guru akuntansi di satu sekolah mungkin kan cuma butuhnya 2, Ya Allah, iya 1 iya. gitu. Dan kemarin cuma diambil 1 ya Kak Sukron ya? Semalam iya kebetulan. Di Medan diambil 3 kebetulan, cuma tidak ada yang sama sekali. Oke. Ambilnya di Medan, di Sumatera Barat, di Sekarang Sumatera Utara. gini, Kak Sukron dari TIU, TWK, TKP itu lemahnya di mana? Gitu aja. Itu yang Jujur harus. di TWK ya. Oke. Semalam Kayaknya TWK 65. Memalukan. Gak apa-apa Kak, gak apa-apa. Itu latihan udah baca belum? Kalau belum sih wajar ya. Kalau Itu belum belum Kak. Semalam itu nggak sempat ikut sebentar kebetulan ada perlu kan keluar. Pasti ada acara lain ini ya yang ganggu Iya, untuk betul. belajar. Iya, sorry. Ya Allah, dari Riau dan perjuangan untuk dapetin sinyal, kuota semuanya semoga berkah ya Kak ya. Dan nanti Allah yang akan mengganti dengan perjuangan seperti ini. Amin. Nanti semoga berbeda dengan teman-teman yang lain yang tidak berjuang ya Kak ya. Karena Allah akan benar-benar mengabulkan doa Kak Sukron. Amin. Sukses ya Kak Riau. Sukses Kak, makasih. Yuk yang lainnya, Kak Mulyadi kok senyum-senyum aja nggak tanya nih Kak Mulyadi. Halo Kak Mulyadi, aduh giginya putih banget lagi ya. Halo Kak Mul. Ini pasti pakai handphone ya, kalau pakai handphone nih modelnya. Oh ya, siapa ini? Siapa di mana? Kayak telepon zaman dulu. Halo, siapa di mana? Eka, Kak. Saya Eka. Bentar, saya tak lihat wajahnya. Oh, ini Kak Eka ya. Ini pakai komputer ya? Iya. Coba itu bagian komputer yang ada pencahayaan dibesarin. Ya, yang di keyboard, ini keyboard boleh tekan FN sama anu itu coba layarnya dicerahin. Biar wajah. Nah, gitu dong Kak. Jadi kelihatan wajahnya. Oke. Ini juga support buat kelihatan wajahnya ya. Jadi, Kak Eka dari mana, Kak? Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Dari mana, Kak Eka? Saya dari Blitar, Kak. Oh, dari Blitar. Tetangganya Kak Yahya ya?
Iya, tetangga sekolah. Wah, subhanallah. Besok rencana mau P3K apa CPNS nih? Rencananya CPNS Kak, sama Pak Yahya didorong terus ini. Iyalah, betul. Nanti Anda senengnya di usia-usia udah Purno itu tetap mendapatkan gaji dari pemerintah. Jadi ya tetap menunjang lah seperti itu. Tetap masuk aja CPNS, mantep aja. Pertanyaannya apa nih? Iya. Pertanyaannya gini Kak, kalau antara TKP, TIU atau TBK, saya itu paling seneng TKP. Wes, 100 Nggak dong tahu kemarin dong. kenapa. Enggak, 145 kayaknya. Mantap, mantap. Terus? Karena trik saya jawablah semunafik mungkin. Saya mau ngomong kayak gitu nggak kesampaian tadi, nggak tega sama Mbak Nani. Jadi saya bilang ya seprofesional mungkin gitu. Nanti kalau bilang kayak gitu, Mbak Nani udah ketawa-tawa terus tuh ya. Ya oke, terus lanjut. Nggak apa-apa ini semua pada dengar nih. Bener nggak Kak, semunafik mungkin? Karena saya ngerasa gini, kadang pertanyaan itu saya inginnya ini, tapi kok kayaknya lebih munafik yang ini ya wes yang ini aja. Kenapa Anda merasa itu jawaban munafik? Karena Anda tidak merasakan itu, ya enggak? Bukan, iya, benar. Bukan diri Anda, ya kan? Belum bukan merasakan, belum merasakan Kak. Betul. Kalau bisa, Anda menjadi orang yang seperti itu, walaupun bertentangan dengan hati nurani. Karena memang tadi kan saya udah bilang di awal ya, Yunina terlambat, aku sukanya terlambat misalnya ya. Nah, jam berangkat jam 7, aku datangnya 7.30 gitu ya. Tapi di soal, ya saya nggak boleh terlambat gitu kan. Nah jadi tadi saya mau nyampaikan gitu ke Bu Nani, tapi kayaknya nggak pantas banget ya, mosok mentor ngomongin kayak gitu kan nggak pas lah ya. Jadi kalau bisa memang jawab sebaik mungkin, sebaik pribadi yang memang standar menjadi pribadi yang baik. Seperti Pak Mario Teguh bilang ya, pokoknya sebaik mungkin. Anda jadi pribadi yang sebaik mungkin, seprofesional mungkin, integritas tinggi, cinta tanah air, benar-benar profesional dengan pekerjaan Anda. Kalau memang Anda pengen, tadi kan tugas negara apa anak nih, ngomong anak gitu kan. Kalau aslinya Anda milih anak. Karena anaknya kan lagi posisi misalkan, ini sih naudzubillah min dalik ya, sakit atau lagi demam, kan Anda otomatis sebagai seorang ibu kan, aku juga ngerasain seperti itu, otomatis, Pak saya izin ya hari ini. Ya atau enggak gitu kan. Pasti ya, semua orang pasti merasakan itu kan. Pak saya izin ya hari ini. Nah itu kalau bisa kita tetap lucu tuh Kak Nani ketawa ini katanya Kak Novita Tangerang. Mana ini Kak Novita? Kak Novita harus wajib tanya ini sama Kak Nani. Oke. Jadi Kak, satu lagi ya Kak. Apa? Lagi. Gak apa-apa. Gini, tadi ada pertanyaan kalau yang sakit tadi loh Kak, misal kita punya anak kita sebetulnya sudah katakanlah SMP atau SMK. Nah, dia sakit, tapi dia sendirian di rumah. Ya. Jawaban kakak tadi ada yang lebih baik apa? Dia kan bisa misalnya kita telepon ambulan, misal dia sudah darurat. Tapi saya pernah lihat jawaban TKP itu yang benar disuruh telepon keluarga terdekat, Kak. Yang benar gimana ya berarti? Kakak lihatnya di? Saya lihatnya di modul chat yang kemarin itu Kak, saya print kemarin. Oh ya, ikut yang ini aja Kak, soalnya gini logikanya. Kalau ke ambulan, dia sigap cepat. Tetapi kalau tetangga ataupun keluarga belum tentu cepat Kak. Karena penanganan ambulan itu kan dia ada medisnya. Sedangkan di dalam soal ini setelah saya review, dia membutuhkan pertolongan sesegera mungkin. Logikanya kalau kita telepon tetangga ataupun saudara, dia nggak punya alat medis, ya kan? Jadi kalau ambulan, otomatis dia pasti banyak perawatnya juga ikut kan, tenaga medisnya juga ikut. Seperti itu Kak. Jadi nilai yang paling tinggi yang 5 yang itu nomor 4-nya kayaknya. Itu untuk menjebak biar nambah kecil lah nilainya lebih dikit gitu dari temennya, seperti itu.
Oke Kak Eka, hanya Terima itu. kasih Kak. Biar Sukses ya teman Kak. yang lainnya. Blitar, Kak Ya, terima Blitar. kasih. Oke sip, Blitar. Ayo susul Kak Yahya ya. Saya doakan gajinya Ya, berlipat-lipat. siap. Amin ya Amin, rabbal amin. alamin. Amin berkah. Amin. Yuk saya beri kesempatan ke yang lainnya. Jadi tenang aja, yang lainnya berkesempatan untuk bertanya kok ya. Jadi tetap memiliki kesempatan yang sama. Nah, setelah ini ini ada chat, kolom chat sebentar. Prita. Oh ya Kak Prita, Kak Malam mau tanya minta sarannya untuk pengerjaan soal yang paling efektif dimulai dari soal apa? TIUKah dulu, TKP dulu atau TWK dulu? Mohon arahannya. Oke, saya mau tanya Kak Dian nih. Kak Dian masih ada di sini ya? Oke, dihidupkan speakernya Kak Dian. Ini Kak Dian yang sudah memiliki pengalaman sama Kak Vicky. Ya, Kak Dian sama Kak Vicky semoga masih ada di room. Kak Dian, kemarin Kak Dian bisa lolos di atas passing grade walaupun ranknya masih di bawah teman yang lolos. Apa yang Kak Dian kerjakan terlebih dahulu? Saya yang saya suka itu yang mudah, Kak. Nah, misalnya TIU saya nggak mau mikir terlalu lama. Kalau misalnya saya baca saya udah nggak bisa, udah saya langsung lewat karena menghabiskan waktu. Betul. Strategi juga. Jadi satu. Apalagi TIU kan gitu. Ya. Kalau misalnya TIU agak sulit, udah langsung saya lewat gitu. TWK pun begitu. Hafalan kan Pancasila misalnya, Kak. Nggak tahu nih, udah saya lewat cari yang saya bisa dulu. Karena ngejar waktu kalau saya. Oke. Yang aku tangkap dari Kak Dian, tipsnya adalah satu, yang tidak bisa di-skip, dilewat dulu. Karena masih bisa dikerjakan nanti. Terus pertanyaan yang kedua Kak Dian, yang dikerjakan mana dulu nih kalau Kak Dian kemarin nih? Saya suka TKP. TKP dulu. I see. Aku udah nangkep nih. Jadi, menurut beberapa orang yang aku interview, termasuk Kak Dian juga, dimulai dari yang Anda expert. Aku tuh pinter TIU, aku TIU dulu. Aku tuh seneng banget TKP kayak tadi kakaknya bilang, TKP dulu. Aku TWK pinter, hafalanku oke, aku anak sosial. Itu yang dikerjakan duluan. Sekarang udah nangkep ya teman-teman semuanya ya. Jadi mana yang menurut Anda expert, kerjakan itu dulu. Dan itu pasti akan meraih nilai yang luar biasa dulu di awal. Terus meningkatkan kepercayaan diri kita. Wah, aku udah bisa ini, tinggal yang sulit yang kita pikirkan. Tinggal yang sulit lagi kita pikirkan. Dan yang sulit tadi kalau bisa di skip seperti yang Kak Dian bilang. Kak Dian sudah bagus. Ya, Kak Dian sudah bagus karena dia di atas passing grade. Tetapi memang lawannya. Jadi kita memang sekarang mikirnya itu kita bagaimana caranya di atas teman yang lain gitu. Bukan lolos passing grade lagi nih, tapi di atas teman yang lain. Berarti benar-benar double pikiran kita. Ya lolos passing grade, ya juga di atas teman yang lain. Thank you Kak Dian. Sekarang Kak Vicky mana nih? Masih di room nggak ya? Atau udah live ya? Kak Vicky, halo. Oke Kak Vicky, kemarin dikerjakan mana dulu nih Kak Vicky nih? Sama di TKP. Mantap. Ternyata ini Kak Vicky semoga bukan saingannya Kak Dian ya. Ini kayaknya berbobot, sama-sama berbobot ini. Semoga bukan saingan ini ya. Saya tahu Anda orang-orang cerdas, Anda orang-orang hebat, tapi kemarin keberuntungan berpihak ke orang lain. Saya yakin hanya itu aja sih sebenarnya. Hanya soal waktu aja sih. Dan 2021 adalah milik kalian. Oke. Kak Vicky TKP dulu, setelah itu kalau ada yang sulit di skip juga kayak Kak Dian ya. Halo Kak Vicky. Iya Kak, benar. Oh ya, oke, thank you. Oke, ini yang masih saya tunggu pertanyaannya nih teman-teman yang lain. Ayo sebelum saya panggil loh, ini Kak Fitria dari tadi nyimak ketawa-ketawa sendiri, tapi belum bertanya. Kak. Halo. Oh ya, halo. Gimana Kak Fitria? Sehat Kak? Sehat. Kalau tanya selain TKP boleh, di luar TKP. Oke, boleh. Di luar TKP berarti ada di bukan tempat kejadian perkara. TWK, oke. Oke Kak, boleh TWK. Tanya apa nih? Saya masih bingung perbedaan sila kedua dan kelima. Terima kasih, mantap sekali. Contoh-contohnya itu kan Oke. Sila kedua itu gimana? Dan kelima bedanya hanya begini Kak. Saya akan kasih contoh ke Kakak ya, yang konkret aja ya. Teman Kakak ada yang sakit. Terus Kakak itu datang ke situ menjenguk dan mendoakannya agar dia terhibur lah. Berarti Anda ada rasa kemanusiaan kepada orang itu kan? Anda ada rasa sosial ke orang itu kan? Nah,
itu masuk sila mana? Nah, kalau kita lihat di sila 2 ya, sila 2 bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau ini kakak cenderung kedua apa 5? 5. Nah, salah lagi kak. Coba ini berarti kakak belum bisa membedakan. Bentar ya. Kakak memiliki rasa manusiawi untuk menjenguk teman yang sakit, mendoakan dan menghiburnya. Ya, ingat, ini termasuk kemanusiaan. Nah, beda ya. Nah, kalau bedanya terus gimana Kak Yunina? Kalau yang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kakak peduli dengan anak yatim piatu. Kemudian rezeki dari kakak, aku lolos ASN, amin ya Allah 2021. Kakak nazar nih, gaji pertama akan saya berikan ibu, kayak saya dulu itu seperti itu. Saya berikan bapak, saya berikan anak yatim piatu, gitu kan. Nah, kemudian Anda bagilah ke anak yatim piatu. Nah, memang ini kemanusiaan. Tapi ini lebih ke apa, Kak? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akan berbeda maknanya ketika kita memberi santunan, bukan wujud memberi. Beda lagi nanti begini, ada bencana alam, Anda menyumbang baju, Anda membawa pakaian, Anda membawa beras, itu masuknya 2. Beda kan? Beda kan? Tadi feel-nya itu feel beda. Karena Anda itu mau memberi, tetapi bukan ke atas dasar dia memang kena musibah dan sebagainya. Tapi karena memang dasar Anda itu pengen berbagi. Itu akan berbeda. Menjenguk karena dia sakit. Nah, sekarang lagi, saya Yunina terlambat masuk sekolah. Saya ibaratkan diri saya sendiri. Berarti saya melanggar sila mana? 2 atau 5? Otomatis ke 5. Nah, Kak Fitria kalau memang butuh banget, ini nanti saya berikan di grup lah nggak apa-apa. Itu nanti akan Anda tahu perbedaannya. Sila 1 sampai sila 5. Nanti saya beri 50 item ya Kak ya. Habis inilah saya carikan 50 item. 1 sampai 50 itu adalah sila 1 sampai sila 5. Itu dalam praktik kehidupan sehari-hari dan sering muncul di dalam soal. Nah, nanti Anda akan tahu, oh iya ya, ternyata menghibur teman yang sakit, saya menjenguknya, saya memberi sesuatu ke teman yang sakit, itu masuk 2. Tapi ketika saya berbagi ke orang-orang yang tidak mampu, bansos dan sebagainya, itu masuk ke keadilan sosial. Ketika ada bencana, kemudian saya membantu dengan pakaian dan sebagainya, karena dia membutuhkan bantuan uluran tangan saya, berarti itu masuk ke sila 2. Kemudian ada lagi Kak, sila 2. Saya bacakan lagi ya. Boleh sih dicatat, tapi langsung di pikiran aja. Nanti kalau catat hemat kertas ya Kak ya. Ini Kak, saya kasih lagi ya. Sila kedua, menjaga kerukunan antar teman. Beda kan tadi dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian berjabat tangan dan menyapa teman dengan ramah. Itu sila 2. Bedakan dengan keadilan sosial. Menyisihkan uang saku untuk ditabung, berarti tidak gaya hidup boros, percaya diri tampil di depan kelas, tidak terlambat masuk kelas, kemudian di sini ada juga tidak menyontek teman atau berbicara dengan teman dalam mengerjakan soal ujian, menghargai hasil karya orang lain, berusaha keras menyelesaikan soal. Ini nanti 50 item aku kasih deh ke Kak Fitria untuk bisa membedakan sila 1 sampai sila 5. But so far, kalau sila 1 itu hubungannya dengan Tuhan. Jadi semua hal yang ada di kehidupan ini hubungkan dengan agama dan Tuhan dan kepercayaan. Itu pokoknya 1. Tapi misalkan Yunina membuang sampah atas dasar kebersihan sebagian dari iman, berarti saya masuknya sila 1. Nah, seperti itu, Kak. Jadi kalau ada hubungan spiritual dengan Tuhan, berarti masuk sila 1. Kalau hubungannya dengan manusia, berarti masuk sila 2. Nah, kalau sila 3 itu hubungannya dengan negara. Kecintaan kita dengan negara. Contohnya, saya menggunakan sepatu Bandung, Cibaduyut. Berarti saya cinta dengan negara. Tasnya saya Gucci, berarti saya nggak cinta sama negara. Nah, itu. Tetapi ketika Anda menjawab soal TKP, mohon maaf ya, kalau bisa cinta dengan negara, walaupun misalkan tas Anda dari branded, ya mohon maaf loh ya. Saya banyak lihat teman-teman lebih cinta dengan budaya atau produk-produk luar negeri. Itu memang bukan cinta tanah air, tapi memang kita tidak bisa memproduksi. Contohnya laptop, ya kan? Nah ini masal kita produksi sendiri kan juga
sangat berat ya. Nah itu tapi untuk soal-soal tetap cinta tanah air. Yang 4, kerakyatan ini Anda pikirkan ketika sedang pilkada, pemilihan kepala sekolah, ketua kelas, kemudian pemilihan apapun, musyawarah. Ya, kalau yang kelima tadi saya udah bilang menghargai hasil karya orang lain, tidak terlambat masuk sekolah, kemudian percaya diri tampil di depan umum, kayak gini public speaking, berarti Anda udah percaya diri, berarti Anda sudah menerapkan sila kelima. Kemudian saya nabung nih, kayak anak-anak saya pakai celengan kecil, kemudian nabung, berarti dia menerapkan sila yang kelima. Nah itu sebenarnya beda banget Kak, 5 dengan 2. Kalau 2 itu perihal dengan kemanusiaan. Ya, bagaimana upaya kita membantu orang yang dalam keadaan terdesak. Anda mau bekerja, ada orang kecelakaan, misalkan ya, berarti Anda harus misalkan nolong orang kecelakaan itu berarti Anda sudah menerapkan sila yang kedua. Karena dia butuh pertolongan Anda. Itu sangat membantu. Nah, seperti itu. Care dengan peduli dengan keadaan sekitar dan sebagainya itu masuk sila kedua. Nah, kalau sila kelima Anda lebih ke keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti itu lebih luas lagi. Kalau yang kemanusiaan ini berarti lebih ke human relationship atau hubungan kita dengan manusia. Seperti itu ya Kak Fitria ya, semoga membantu. Dan nanti misalkan ada pertanyaan dan Anda kok galau, jangan dipendam, ntar jadi jerawat ya Kak ya. Cantiknya berkurang dong ya. Jadi nanti misalkan bingung, Kak ini kok saya bingung ini sila ini fotoin aja. Coba kasih ke saya soalnya nggak masalah. Oke Kak, biar Anda bisa tidur dengan nyenyak ya Kak ya. Just fun dan santai aja. Thank you banget Kak Fitria. Ada pertanyaan dari Kak Rina Okista, ini masuk ke chatting. Bentar, saya bacakan. Kak, maaf tanya. Di luar topik TKP, aku kemarin paling rendah di TWK, Kak. Masih susah untuk pengamalan Pancasilanya. Oke, nanti saya berikan seperti Kak Fitria ya. Kak Weni, oh ini Kak Weni. Mau tanya Kak tentang peran Pancasila sebagai falsafah bangsa, dasar negara, ideologi. Karena kalau sudah disoal terkadang kebolak-balik. Oke, kalau falsafah berarti dia muncul awal dong ya. Berarti filsafatnya Indonesia itu dari Pancasila. Kalau dasar negara melalui dari BPUPKI. Berarti dia benar-benar menjadi dasar atau fondasi berdirinya negara. Kalau ideologi negara dan cita-cita instrumen ini kayaknya udah ada di modul deh. Coba di modul chat. Oh, ini kalau ada di soal. Oke, kalau ada di soal nanti Kakak coba cari soal-soal yang berkaitan dengan ini. 4 lah atau 5 nanti dijapri ke saya. Kita akan mencari gini nih Kak, kita akan mencari ini masuk kemana seperti itu ya. Nanti tolong Kakak hunting juga nih soalnya ya, biar lebih jelas. Kak Widya nih panjang banget nih soalnya nih. Kak mau curhat. Wih, kayak Mama Dedeh aja nih. Saya ikut tes udah 4 kali selalu gagal. Kalau di SKD selalu minim di TIU. Oke, TIU aku udah konsultasi sama Jenny. Besok kita akan, Kak Jenny akan lebih ngejelasin gimana cara ngitung yang cepat. Akhirnya selalu saya kerjakan di akhir. Kalau udah mentok tinggal hitung kancing baju. Ya bener nggak apa-apa. Daripada pusing kan. Terus harus gimana saya soalnya cuma selisih 5 poin aja nih. Itu nanti dikasih trik gitu biar TIU-nya bisa maksimal. Ya insya Allah ya. Kalau TKP selalu nilai memuaskan. Weh, TWK itu lumayan. Weh, keren. Tapi kayaknya selalu nyerah di TIU. Oke, aku udah tahu dan nangkep sih permasalahan Anda itu di TIU. Nanti Kak Jenny, aku dulu ngasih PR kan, 20 soal. Nah besok Kak Jenny ngasih apa aja nih yang clue-clue yang harus dihafalin, plus nanti materinya akan kita bagikan ke Anda semua. Anda kurang puas, nanti Kak Jenny saya suruh buat materi lagi dan contoh soal lagi untuk saya berikan ke Anda. Jadi nanti itu juga akan, saya udah briefing, itu nanti akan disampaikan cara cepat juga. Jadi tenang aja teman-teman, nggak usah khawatir, nanti juga ada cara cepat. Jadi TIU itu bisa satu, cara cepat yang negatif adalah ngitung benik, tapi yang kedua kita akan kasih cara cepat yang positif, yaitu dengan cara bukan formula lagi nih, tapi gimana menyelesaikan masalah itu dengan cepat. Karena kita udah banyak waktu yang harus kita kejar ya. Bila perlu dari banyaknya soal itu, 100 soal itu Anda sisa waktunya agak banyak, bisa untuk review jawaban-jawaban yang galau. Tapi jangan sampai merubah jawaban ya, itu biasanya kalau merubah jawaban malah justru salah. Banyak kan seperti itu. Oke, pertanyaannya kayaknya udah dibacakan semuanya. Kak, besok aku izin. Oke Kak Dian, siap, nggak apa-apa. Nanti
tapi PR-nya dikerjain ya. Sempat nggak ngerjain PR dulu? Semoga bisa ya Kak Dian ya. Sukses Kak Dian. Oke. Kakak-kakak yang saya sayangi, weh ternyata udah jam 9 ya, nggak kerasa banget. 9 kurang dikit. Kurang 4 menit. Aku mau kasih closing statement buat teman-teman semuanya. Semangat untuk ngerjain PR malam ini dan aku tunggu jawaban kalian kalau memang TWK ada something problem. Nanti aku jawab pakai voice note ataupun nanti saya pasti akan menjawabnya semaksimal mungkin. Kemudian sampai ketemu besok malam dengan pembahasan TIU dan cara cepat untuk mengerjakan TIU dan juga pemanfaatan waktu yang baik ya dengan mentor yang lainnya juga. Dan ini juga semoga nanti membantu teman-teman juga. Ini apa ya? Kak Ismatu. Kak, maaf dari tadi kan yang dibahas yang sudah pernah ikut tes CPNS, sedangkan saya baru mau ikut tahun ini. Oh ya, tenang aja. Justru yang ikut tahun ini nanti akan dapat banyak ilmu dari teman-teman kakak-kakak yang udah ikut. Ya Kak ya, jadi tenang aja. Triknya itu santai, kalem, jangan gampang grogi, kuasai kisi-kisi, materi dari saya Anda kuasai. Udah itu aja. Ya, jangan lupa banyak doanya. Oke, thank you very much buat teman-teman semua. Thanks for your attention. Bagi teman-teman yang membutuhkan webinar, Anda bisa lihat uploadan saya di Instagram saya ataupun di Facebook. Itu webinar itu nanti penting loh teman-teman semua untuk portofolio Anda. Jadi kalau ada webinar gratis dari kementerian, ini kan saya kan ikut di kementerian ya, di Kemdikbud, ikuti saja. Ini penting untuk teman-teman semua loh. Webinar apapun nanti akan nambah portofolio Anda ketika Anda nanti jadi ASN ataupun PPG dan sebagainya. Jadi ikutin aja, follow, join dan sebagainya. Kalau Anda hanya butuh sertifikatnya nih ya, ini saya cuma bilang kasarannya aja nih ya, hidupin laptop atau HP-nya aja, udah Pak, nggak usah pantengin misalkan Anda tinggal ngapain itu sebenarnya nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting Anda dapat sertifikatnya itu karena penting banget untuk portofolio Anda. Ini tingkatnya nasional loh ya. Webinar yang nanti akan saya bawakan sama teman-teman itu tingkatnya nasional loh. Kementerian loh yang mengadakan. Jadi sayang, ini besok ada aku infoin ya khusus untuk bimbingan saya saja. Infonya itu besok saya jadi moderatornya dengan Prof. Yohanes Surya tentang matematika. Ini penting loh karena Prof. Yohanes Surya ini akan ngasih trik menghitung cepat. Ya, jadi tanggal 11 sudah saya bocori dulu nih, flyernya belum muncul ini ya di medsos ya. Tanggal 11 jam 1 kalau ada link pendaftaran, klik linknya, isi formulirnya, ada door prize untuk 10 orang dan akan dikirim ke alamat. Barangkali HP ya, door prize-nya dari kementerian. Yang penting kalau ada info apapun di status aku, misalkan di WhatsApp, Instagramku ya, kemudian atau di Facebook Yunina Management, lah nanti misalkan teman-teman mau pertemanan dengan saya, Anda japri dulu di WA ya, karena nanti saya akan kick teman-teman Facebook yang sudah nggak aktif gitu. Karena ternyata saya cek, manajemen ngecek itu ternyata teman-teman tuh udah pada nggak aktif di Facebook, itu ada yang masuk ke pertemanan. Sedangkan sekarang untuk apa namanya, untuk teman-teman juga, oh ini ada pertanyaan lagi, Kak Murdiani lagi. P3K itu dari Kemendikbud ya? Betul, dari kementerian. Alhamdulillah saya juga sering sekali diundang oleh kementerian Kak Dian, jadi memang sudah banyak kenal dengan orang-orang di sana. Semoga P3K yang mau masuk ke P3K ya mantep di P3K, nggak usah galau, karena kemarin saya di Japri juga bimbingan saya, P3K apa CPNS ya Kak, P3K apa CPNS ya Kak, nah sholat istikharoh, setelah sholat istikharoh mantapkan pilihan. Jadi nggak usah pandang-pandang lagi, udah mantep aja pilihannya. Oke, thank you Kak Dian. Terima kasih buat kebersamaannya dan saya akhiri. Good luck for you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses Goal ASN 2021. Dadah.